Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Syawalia dari Prodi kelas PKK 04. Di sini saya akan presentasikan tentang materi ringkasan yang saya pelajari dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai keikutsertaan saya mengikuti ulangan tengah semester. Baik, di sini saya akan memulai materi pertama, yaitu yang berjudul Dinamika dan Tantangan Identitas Nasional. Secara sederhana, identitas nasional yang kita ketahui di Indonesia berupa 1. Bendera sang merah putih, 2. Bahasa Kesatuan Bahasa Indonesia, 3. Lambang Negara Garuda Pancasila, 4. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, 5. Dasar Falsafah Negara Indonesia, 6. Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945, 7. Integrasi Wawasan Nusantara, 8. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, 9. Tradisi dan kebudayaan daerah yang telah diterima secara luas sebagai bagian integral budaya nasional. Tantangan mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang berpartisipatif, memperkuat penegak hukum, serta memajukan solidaritas. Pola pikir dan sikap tersebut harus ada di setiap warga negara Indonesia yang berakal, guna mempertahankan identitas yang dianut oleh bangsa Indonesia. Karena tanpa identitas nasional suatu bangsa akan terombang-ambing, bahkan dapat diperbodohi oleh bangsa negara luar. Lanjut materi kedua, yakni integrasi nasional. Integrasi nasional menurut saya ialah merupakan upaya penyatuan bangsa Indonesia yang dilihat dari berbagai perbedaan, seperti kelompok budaya dan kelompok suku dalam suatu wilayah sehingga membentuk kesatuan. Bangsa Indonesia pastinya membutuhkan integrasi nasional, karena integrasi nasional dapat menyatukan warga negara karena perbedaan dari latar belakang budaya, suku, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Baik, lanjut materi ketiga, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Faktor umum penyebab ancaman dan tantangan integrasi nasional yaitu 1. Kurangnya kesadaran penghargaan terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia, 2. Kurangnya toleransi antar sesama, 3. Kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri terhadap ancaman dari dalam maupun gangguan dari luar. Agar terhindar terciptanya ancaman dan tantangan integrasi internasional, lebih baik disarankan kita melakukan hal-hal berikut ini. A. Sebagai warga bangsa Indonesia yang cinta terhadap tanah air tercinta, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara apapun yang mencerminkan kebanggaan kita menjadi bangsa dari bangsa Indonesia. B. Sebagai mahasiswa yang merupakan generasi penerus bangsa dan paham betul akan mengenai hakikat kewarganegaraan, kita mampu berpikir kritis negeri ini dan menjaga serta mempertahankan integrasi nasional. Bukan hanya mahasiswa, tetapi lebih tua atau generasi passion diharapkan juga dapat membimbing para generasi penerus agar senantiasa agar terciptanya persatuan bangsa. Lanjut materi keempat, yaitu Konstitusi Negara Republik Indonesia. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cum dan stature. Cum adalah sebuah preposisi yang berarti bersama dengan, sedangkan stature berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Konstitusi dapat diartikan sebagai dokumen yang tertulis secara garis besarnya mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara penting lainnya. Perkembangan konstitusi terletak dan berlaku di Indonesia, yaitu 1. Undang-Undang 1945 dari 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2. Undang-Undang RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Sementara dari 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4. Undang-Undang 1945 sampai hasil amandemen 5 Juli 1959 sampai sekarang. Sedangkan yang diatur dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 di Indonesia adalah 1. Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas negara.
2. Hal yang menyangkut tentang lembaga negara, hubungan antara lembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewenangannya. Kemudian materi yang terakhir itu yang kelima, yakni dinamika dan tantangan konstitusi negara Republik Indonesia. Udin S. Winata Putra mengidentifikasi beberapa bentuk kesadaran berkonstitusi warga negara Indonesia yang meliputi 1. Kesadaran dan kesetiaan untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia sebagai hak asasi bangsa dengan perwujudan perilaku sehari-hari. 2. Kesadaran dan pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia sebagai bangsa rahmat Allah yang Maha Kuasa dengan perwujudan perilaku sehari-hari. 3. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan perwujudan perilaku sehari-hari. 4. Kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara untuk memajukan kesejahteraan umum dengan perwujudan perilaku sehari-hari. Kelima, kepekaan dan ketanggapan terhadap kewajiban pemerintah negara yang melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah ringkasan materi dari saya yang saya bawakan. Semoga materi-materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan adanya dorongan dari kita agar mau bersama-sama maju untuk memajukan negara kita tercinta ini, yaitu Indonesia. Baik, materi ini jika terdapat kekeliruan atau kekurangan dari saya, mohon dimaafkan karena segala kesempurnaan hanyalah milik Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.